jarang orang tahu ya Bapak, bahwa ada aturan tentang uang yang sudah berubah. Gitu ya, uang berubah. Dulu ketika awal-awal itu kita sistemnya kan kalau dulu kan berburu ya, berburu. Pas meramu itu orang mulai bertani gitu kan. Akhirnya orang punya profesi berbeda-beda, akhirnya barter kan gitu ya. Awalnya barter sebenarnya. Awalnya barter, cuma karena repot kalau barter dan tidak standar, akhirnya mereka membuat alat tukar yang standar bentuknya uang. Jadi kalau beli ini ya dapatnya berasnya berapa kilo kayak gitu ya. Kalau dulu kan barter yuk daging tukar sama beras misalnya begitu. Nah, distandarkan ini, gimana cara menstandarkannya? Dulu standarnya adalah standar emas, Bapak Ibu. Jadi negara itu tidak bisa mencetak uang, gitu ya, kalau tidak punya emas dalam jumlah tertentu. Misalnya 1 kilogram emas itu bisa mencetak 1.000 lembar. Saya begitu ya. Nah itu berlangsung lama tuh. Jadi uang itu memang standar dan dulu kan modelnya koin ya, modelnya koin gitu, dinar dirham itu koin, di dalamnya ada emasnya, ada peraknya. Jadi memang secara intrinsik uang itu ada nilainya. Orang mulai bergeser nih karena orang pergerakan mulai jauh gitu ya, terus berbeda-beda. Akhirnya dimunculkan uang kertas yang lebih ringan. Uang kertas. Jadi makanya standar sekian kilo dia harus nyetak. Nah, tahun 1971 ada Presiden Amerika saat itu, Presiden Richard Nixon, itu melepaskan uang dari emas. Jadi yang tadinya harus syarat punya berapa kilo baru bisa ngeprint duit, gitu ya. Sekarang enggak, Bapak. Makanya dalam kondisi kayak krisis sekarang, itu pemerintah nyetak duit. Dimanapun nyetak duit gitu. Jadi uang beredar lebih banyak, akhirnya uang beredar lebih banyak, terjadilah inflasi. Gitu ya. Jadi terjadi inflasi, akhirnya uang jadi tidak sebetulnya secara intrinsik tidak ada harganya uang. Secara intrinsik tidak ada harganya karena kertasnya sendiri itu nggak ada nilainya. Nah itu yang membuat kita terjebak gitu. Ketika kita terjebak masalah uangnya ya, kita akan salah. Karena uang sudah tidak ada nilainya. Yang terpenting sebetulnya adalah aset, Bapak Ibu. Asetnya. Kita menghasilkan uang, kita berbisnis, bekerja, misalnya sebagai profesional, sebagai karyawan, sebagai investor, itu sebetulnya bukan uangnya tujuannya, tapi aset. Nah, kita lupa tuh. Kalau sudah dapat uang, ditabung misalnya, bukan diasetkan. Aset itu ada yang tangible, ada yang intangible gitu ya. Ada yang kelihatan atau fisik itu, ada yang tidak nampak seperti hak paten dan lain-lain. Nah, itu aset. Oke ya Bapak ya, jadi ini penting sekali bahwa sebetulnya peraturan uang sudah berubah sejak 1971. Makanya inflasi jadi gila-gilaan sekarang. Dan makanya sekarang nabung uang bukan langkah yang cerdas untuk menjadi kaya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini ada yang tadi saya ceritakan, saya dulu sering membaca Robert T. Kiyosaki. Bapak Ibu boleh silakan cari Robert T. Kiyosaki kalau memang belum pernah ya. Tapi ini sudah sering, barangkali Bapak Ibu sudah sering baca. Ada bukunya yang fenomenal itu Rich Dad Poor Dad. Terus ada Cash Flow Quadrant, ada How to Investing, kalau nggak salah banyak sekali ya. Boleh dibaca di situ, itu terkait dengan kecerdasan finansial gitu ya, terkait dengan kecerdasan finansial. Nah, dalam Robert Kiyosaki itu berbicara tentang arus kas antara orang miskin ya, kelas menengah dan orang kaya. Ternyata berbeda, Bapak. Gitu ya. Ternyata sebentar, ini ada yang bocor. Ternyata berbeda. Arus kasnya itu berbeda. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini ada yang Oke ya, sudah ya. Oke, ternyata cara mereka mengelola keuangan itu berbeda Bapak Ibu. Coba kita lihat yang sebelah kiri itu adalah arus kas atau pola mereka mengelola keuangan untuk orang yang tak masuk kategori miskin.
Jadi dari pemasukan mereka langsung bayar pengeluaran-pengeluaran kebutuhan hidup, ada pajak, ada apa sewa rumah misalnya untuk makan, transportasi, beli baju dan lain-lain. Nah, ini adalah arus atau pola pengelolaan keuangan untuk orang yang masuk kategori miskin. Gitu ya. Nah, ada kelas menengah. Ini sebagian besar ada di kelas menengah. Itu adalah caranya dari gaji mereka terus membeli yang namanya liabilitas. Kita akan bahas nanti liabilitas itu ada apa kredit mobil, kredit rumah, bayar angsuran kartu kredit. Kalau di luar negeri ada namanya pinjaman sekolah gitu. Di luar negeri kan sekolah itu orang lulus sekolah itu sudah menanggung hutang karena dibayari pemerintah gitu ya. Nah, dari situ dipakai setelah beli itu akhirnya pengeluarannya jadi untuk bayar pajak, bayar, bayar kartu kredit dan lain-lain gitu ya. Nah, pola yang berbeda itu adalah pola manajemen keuangan untuk orang kaya. Artinya kaya di sini adalah mindset ya Bapak Ibu. Mindsetnya. Pertama, mereka akan mendapatkan pendapatan itu dari aset. Aset ya, ada real estate, terus ada saham, misalnya ada surat berharga, ada kekayaan intelektual dan lain-lain gitu. Dan mereka itu menjadi pemasukan atau sebetulnya dari apapun, gaji boleh gitu ya. Tinggal pengelolaannya yang berbeda. Dari sana, dia bukannya beli liabilitas, tapi justru dia akan membeli aset dulu. Dari aset itulah yang membiayai pengeluarannya dia. Nah, itu yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Oke, kita nggak akan itu ya. Jadi seperti itu. Yang sebetulnya begini, bukan pada seberapa besar uang yang ada di tangan kita, tapi untuk apa uang itu? Bagaimana cara kita mengelola keuangan kita? Itu yang membuat kita menjadi lebih kaya dibanding yang lain. Ya.